Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 19 Januari 2025 dengan judul Menjaga Wadah Anda Tetap Penuh. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya adalah seorang ahli statistik. Saya seorang yang melihat hasil penelitian yang menentukan kemungkinan seseorang terkena penyakit tertentu. Saat bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Loma Linda, saya mengetahui apa saja faktor risiko stroke. Dan saya yakin saya tidak akan pernah mengalaminya. Saya kurus, berolahraga setiap hari, kebanyakan makan makanan vegan, dan memiliki tekanan darah rendah, menjalani hidup yang cukup bebas stres, dan tidak pernah merokok atau mabuk. Namun pada tanggal 8 Februari 1996, hal yang mustahil terjadi. Saya tidak menggunakan obat pengencer darah, yaitu Coumadin, untuk detak jantung saya yang tidak teratur, disebabkan oleh cacat jantung saat lahir. Dan jantung saya langsung membeku hingga ke inti otak saya. Itu melumpuhkan panel kontrol untuk pergerakan sisi kiri saya. Pemikiran analitis yang berhubungan dengan arah dan tujuan, konsep waktu, serta respon-respon, inisiasi, dan antisipasi. Singkatnya itu sangat buruk. Saya tidak diharapkan untuk bisa berjalan lagi atau berpikir jernih. 3 tahun kemudian, jika Anda bertemu saya di jalan, saya ragu bahwa Anda akan tahu kalau saya terkena stroke, kecuali Anda menyadari bahwa saya sedikit pincang atau menyadari senyum saya yang bengkok. Apa yang telah terjadi? Saya menyebutnya efek wadah. Jika hidup Anda kosong dan krisis melanda, Anda tidak mempunyai cadangan apapun untuk melawan penyakit. Tetapi hidup saya penuh melimpah dengan 3 hal yang saya yakini menentukan kesembuhan saya yang luar biasa. Iman dalam rahmat Tuhan, keluarga yang penuh kasih dan sportif, serta pola hidup sehat. Wadah yang pertama, iman yang sehat akan rahmat Tuhan. Ketika krisis melanda, saya mempertaruhkan nasib saya dengan tangan Tuhan dan tinggal tenang. Saya diurapi dan tidak pernah meragukan kasih-Nya dan kekuatan penyembuhannya yang ajaib. Jika Anda tidak memiliki iman, keputusasaan akan menerpa. Sangat mudah untuk menyerah. Pasien stroke tidak boleh menyerah.
Mereka harus bekerja untuk membangun kembali koneksi-koneksi yang hancur, membuat bergerak, berpikir, berbicara menjadi mungkin. Wadah yang kedua, hubungan yang sehat. Saya tidak pernah sendirian, istri dan anak saya ada di sana. Mencintai, mendukung, menyemangati, dan mendorong saya untuk melatih otot-otot saya yang lemah. Saya mempunyai alasan untuk hidup. Saya sembuh untuk mereka. Wadah ketiga, pola hidup sehat. Ya, saya menderita stroke yang memengaruhi otak saya. Tetapi tubuh saya sehat. Pembuluh darah saya bersih. Sistem kekebalan tubuh saya kuat. Kesehatan fisik saya memberi saya stamina untuk berkeinginan agar bisa berjalan menaiki tangga, berenang, dan bermain tenis sekali lagi. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk memastikan wadah Anda penuh? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.